Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang satu kinurmatan Ibu-ibu Aisyah Subranting Dusun Domban. Ingkang satu kinurmatan Bapak Ustadz Muhammad Imam Hakim, nggih Pak RW, nggih kalih Pak Lek kula. Ingkang satu kinurmatan nggih kula Simbah Lastri ingkang sampun jika acara bina jamaah kalih ingkang satu kinurmatan ibu kula nggih wonten ing dalu punika sejatose wonten kalih pengajian pengaosan ingkang sepindah nggih pengaosan punika kitab Safinatun Najah, kitab ingkang membahas pokok-pokok permasalahan ingkang wajib dimangertosi wonten ing agami Islam. Lan kaping kalih sakniki mireng nggih. Lan kaping kalih nggih pengaosan Aisyah punika. Nah niki karena napa nggih ingkang midhangetaken sami nggih akhiripun digabung mawon ngoten. Pengaosan kitab Safinatun Najah. Si kitab Safinatun Najah niku jane napa to? Kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah niku kitab ingkang dikarang dening Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri. Sayyid Ahmad bin Umar Asyatiri niku tiang pundi? Tiang Domban apa tiang Tegal Domban? Niki tiang saking Hadramaut. Arep nggih Hadramaut niku pundi? Yaman. Yaman niku pundi? Niku enten Mekah, enten perapatan mriku ngidul terus nggih dugi Yaman. Ngaten niku. Lho niki leres tapi niki enten perapatan Mekah nggih ngidul terus dugi. Amargi Yaman punika nggih wonten ing Jazirah Arab. Jazirah Arab nggih dumados tunggal kalian Mekah Madinah Haramain Syarifain. Lan kitab Nailur Raja Syarhi Safinatin Najah niki membahas tentang pokok-pokok agama yang harus diketahui. Nah niki sangat penting nggih. Karena menuntut ilmu dalam Islam niku wonten tiga martabate. Yang pertama itu adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi nek fardu ain niku kewajibane kaya salat. Menawi menuntut ilmu punika hukumnya wajib bagi sinten? Setiap orang. Nah, jadi seperti itu. Nah, niki sik napa? Sik pripun? Sik mimma yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Niki muni mawon ya niki pripun nggih. Ingkang mimma yatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Yang napa? Yang itu benar-benar ma yatawaqqafu alaihi sihhatil ibadah. Kalau menawi mboten mangertos ngilmu punika nggih boten saged nindakaken perkawis-perkawis ingkang wigati kados salat, kados siyam, kados sesuci. Nah niki penting. Soale niki mempengetahui napa rukun sesuci, napa rukune salat, napa pembatal-pembatale napa sesuci, pembatal-pembatale salat. Iki nek aku salaman wudune batal apa ora? Niki nek aku napa salate misalkan mboten teng awal waktu
pripun pahalane. Jadi hal-hal seperti ini yang itu sangat penting. Maka dari itu bab ini adalah fardu ain bagi yang tidak tidak mencari ilmu yang ini, itu nggih berdosa. Soalnya nopo? Tidak mengetahui caranya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat penting. Ilmu itu yang pertama adalah fardu ain. Yang tingkatan tersebut adalah tingkatan fardu ain. Tingkatan yang kedua, tingkatan ingkang kaping kalih niku tingkatan fardu kifayah. Jadi ilmu yang itu di atas ilmu yang tadi dijelaskan dalam fardu ain. Misalkan rincian-rincian koyo dalil salat, dalil wudu iki nek dalil iki batal. Niku fardu kifayah. Fardu kifayah. Sing rinci-rinci di atas seperti itu sampai derajat ijtihad. Nah, niku fardu kifayah. Jadi dalam satu kelompok jika ada satu orang engkang niku pados ilmu kasebat nggih cekap, hukumnya cukup. Jadi sanesipun sampun gugur kewajibanipun. Jadi seperti itu. Nah, terus nonopo ilmu derajat yang selanjutnya engkang kaping 3 nonopo? Derajat engkang sunnah. Nah, niki ilmu-ilmunya yang para imam-imam kados Imam Syafi'i, kados Imam Malik. Nah, niku pun sunah wong niku wis dhuwur banget, wis angel banget sakniki niku kita pelajari. Nah, kitab Nailur Raja Bisyarhi Safinatin Najah. Kitab punika mempelajari tentang hal-hal yang fardu ain. Sing kudu ngerti, sing wajib ngerti. Nek ra ngerti dosa, nek ra ngerti ra sah salate, nek ra ngerti susuci nggih rasa. Nah, niki yang dipelajari tentang di dalam kitab Safinatun Najah atau kitab Nailur Raja Syarhi Safinatin Najah. Nah, pramila monggo niki enten kajian punika kagem kaping sepindah kagem nyelamatken kita piyambak. Kita piyambak. Lan kaping kalih sumangga enten sederek-sederek putra-putra niku nggih disami diajak nggih. Amargi pripun nggih? Kita niku dereng saged jamin menawi kita benjing wonten enten kiamat sughra napa dicabut nyawane kala Gusti Allah Subhanahu wa taala niku putra-putra saged nyolati dereng mesti kok. Dereng mesti niku. Pramila apa meneh ndongake, wah dereng mesti. Sing wajib sing salat kuwi dereng mesti. Napa meneh sik napa memandikan jenazah, wah dereng mesti. Maka dari itu sumangga niki diajak kita piyambak nderek lan kaping kalih nggih sami ajak-ajak. Niki kajian kitab punika insyaallah setiap hari Sabtu ba'da maghrib dumugi adzan isya. Jadi ba'da maghrib pas dumugi adzan isya. Nah, niki teng pundi? Teng Madrasah Diniyah Al-Hidayah wan Nur Al-Islamiyah. Undi madrasah diniyah? Ning Dumban ana madrasah diniyah apa? Enten niki sak dimulai. Nggih napa? Kagem pusat dakwah nggih keilmuan ngangsu kawruh ilmu agami wonten ing dusun Dumban. Oh, terus panggenane teng pundi? Nggih kula. Ngarep ngomah ngeten niku. Nggih, terus dimulai insyaallah nggih. Niki sampun jalan sekitar 1,5 bulan. Niki pramila monggo niki saged nderek. Niku menawi ingkang dari hari pertama sampai hari terakhir niki nderek terus niku enten enten Bu Sartinah niku. Saged monggo pramila sanes saged nderek ngeten niku. Nggih supaya napa nggih saged menyelamatkan diri kita sendiri kalih niku merupakan fardu ain. Nah niki sampun enten teng Dumban monggo sami nderek.
Lajeng pengawasan wonten ing kapengker niki sampun bahas tentang kitab mukadimah kitab, kalih hamdalah, kalih basmalah, kalih sholawat Nabi, kalih sholawat kepada keluarga Nabi, kalih sholawat kepada sahabat. Nah, terakhir kemarin wonten sholawat kepada sahabat. Terus untuk yang saat ini nopo? Saat ini kita akan masuk ke hauqolah kalian arkanuddin, kalih rukun-rukun agami. Nah, ini penting. Pramila pengaosane kita maos matan, nah, terus kula syarahi. Jadi mau sareng-sareng matanipun mangke kula syarahi. Wonten. Nggih, monggo sami ngaos sareng-sareng. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nggih, matur nuwun. Nah, terus pengawasan ingkang saderenge niki pripun? Nah, mengke saged wonten rekamane, saged ningali. Insyaallah enggen sekitar 5 rekaman nggih saged ningali. Kita sampai pada karena niki nggih sarang-sarang nggih kula ngagem bahasa Indonesia nggih. Niki mungkin sing ngilik teng rekaman mboten ngertos iki omong apa to iki jane iki. Ngeten niku. Iki sing ningali sing pundi-pundi niki kali. Nggih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ah, maknanya itu apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syekh Ahmad bin Umar ngendika, al haulu itu adalah al quwwatu, adalah kekuatan. Wal quwwatu dan kekuatan iku napa? Al qudratu, adalah kudroh atau kekuasaan. La haula wala quwata. Nah, illa billahil aliyil azim. Wal ali al jalil al azim, yang agung, yang itu kuasa atau azim, adalah zat yang agung. Jadi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu kalau misalkan kita nunopo translate atau terjemahkan niku nunopo maknanya. Nah, maknanya niku nunopo la qudrata likulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil aliyil azim. Jadi maknanya nunopo la qudrata, tidak ada kekuatan likulli makhluqin, pada setiap makhluk, ala ayyi amalin, terhadap segala sesuatu, illa billahil aliyil azim, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menginginkannya, kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kuasa terhadap apa yang harus kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah, ini makna yang sangat penting. Di sini enten beberapa hal yang perlu kita ketahui. Hal penting perlu kita ketahui. Dalam kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan likulli makhlukin, pada setiap makhluk, illa billah, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak. Al-aliyyi al-azim, yang Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah maha tinggi, maha tinggi, dan lagi maha kuasa. Maksudnya maha tinggi nunopo di sini. Ini hal yang perlu kita ketahui. Maksudnya tinggi iki pripun? Apakah dadak menek gendeng, ataukah tinggi itu di atas, atau tinggi itu di langit? Nunopo, ini sangat penting. Banyak ada yang mengatakan sebagian bahwasanya Allah itu karena ini maha tinggi adalah Allah di langit. Seperti itu. Ada yang mengatakan. Tetapi apakah benar Allah subhanahu wa ta'ala itu di langit? Ini penting. Al-aulu, jadi mafhum al-aulu di sini adalah minhu uluwun ma'nawiyun la makaniyun. Jadi ulu ini tinggi adalah tinggi secara martabatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi secara martabatnya.
Bukan Allah tempatnya di atas langit, boten. Liqidamihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala itu qadim. Dan langit ini adalah hal yang baharu yang diciptakan oleh Allah. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu berada di langit, berarti Allah Subhanahu wa taala menempati suatu tempat yang itu khusus. Nah, langit sebelah pundi? Niki langit misalkan. Langitnya sebelah pundi? Sebelah riki, sebelah riki, sebelah riki, sebelah riki, sebelah riki. Kan enten tempat khusus. Nah, apakah kalau jika Allah Subhanahu wa taala menempati suatu tempat khusus, berarti nek misalkan kula teng mriki. Nek kula teng mriki berarti kan mboten teng riku. Nggih napa mboten? Nah, berarti nek kula teng mriki dan mboten teng mriku berarti mempunyai batasan. Nah, niki penting. Mempunyai batasan. Batasan ini apa? Nah, kula batasnya lenggahe teng mriki. Niki kursi teng mriki. Teng mriki batasnya niki, boten teng mriku. Jika Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan, berarti Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Kalau Allah Subhanahu wa taala terbatas, berarti ya bukan Tuhan. Nah, ini penting. Berarti kalau bukan terbatas, kalau Allah Subhanahu wa taala itu terbatas, berarti bukan Tuhan. Karena hakikatnya seorang atau Tuhan itu adalah zat yang itu tidak terbatas. Zat yang itu infinity atau tidak terbatas. Ini penting untuk diketahui. Jadi kalau dengan Allah di langit, enggak di situ. Terus juga dikatakan kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala terbatas. Allah Subhanahu wa taala ini terbatas pada suatu tempat tertentu. Nah, itu berarti Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk. Karena kita makhluk juga terbatas, nggone ya ning kene ora ning kono. Oh, kula ya ora ning kono. Kula nggih ora teng mriku. Jadi terbatas. Jadi seperti makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti atau tidak menyerupai apapun. Seperti itu. Nah, kalau menyerupai makhluk, berarti Allah Subhanahu wa taala makhluk. Seperti itu. Karena hal yang menyerupai adalah intinya sama. Kaya kula niki duwe irung. Niki adik kula nggih duwe irung. Kula nggih duwe tangan, adik kula nggih duwe tangan. Ngagem sarung ireng, adik kula nggih ngagem sarung ireng. Jadi hakikatnya sama, padha-padha le menungso. Ra mungkin iki menungso iki udu, kan ngaten niku. Wong iki padha kok. Kan seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala itu di langit, langit sing sebelah ndi? Bumi niku bulet napa bunder napa nganu? Napa nih datar. Kalau bumi itu kan bulat nggih. Nah, dhuwur iki sebelah ndi? Langit ki sebelah ndi? Atas ki sebelah ndi? Nah, wong sing ning kene atase mriki. Wong sing teng mriki atase kene. Atas wong ngisor iki. Atas atau bawah? Nah, kan iki repot. Nah, wong sing teng mriki malah teng mriki. Nah, niki atase teng mriki. Nah, niki atase pripun niki? Nah, kan boten atas. Nek wong sing teng mriki berarti nek Gusti Allah ada menempati suatu tempat tertentu, nek di bawah nggih berarti ya ning ngisor, ora iso ning dhuwur. Di bawah, enggak jadi di atas. Enggak jadi al-ulu. Nah, ini hal yang sangat penting. Maka dari itu, lah Gusti Allah itu terus nang ngendi? Gusti Allah iki terus nang ngendi? Nah, nek ora ning langit iku nang ngendi? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar, huwal an ala ma alaihi kan qabla ay yakhluqa al makan. Gusti Allah Subhanahu wa taala itu pada Gusti Allah itu Subhanahu wa taala itu ada dan tidak membutuhkan tempat, dan beliau ada sebelum menciptakan tempat.
Jadi seperti itu. Karena tempat ini adalah makhluk. Gusti Allah teng pundi? Wis pokoke ana, nanti. Wis pokoke tidak ada tempatnya, tidak bertempat. Nah, kalau bingung, pripun? Wah, maksudnya kepiye? Nah, itu karena kita bingung. Inilah yang menandakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk. Nah, berbeda dengan makhluk karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk, maka makhluk tidak dapat membayangkan Gusti Allah itu koyo ngopo. Dan jangan membayangkan. Kalau membayangkan mesti beda. Karena kita hanya bisa membayangkan apa yang kita bisa lihat sehari-hari. Nah, koyo iki gelas. Niki nopo isine teh. Nek diunjuk rasane legi. Jadi hanya bisa membayangkan hal-hal yang kita lihat setiap hari. Sakniki saged mboten kita membayangke hal-hal sing kuwi ra ono, sing durung tau weruh. Saged mboten? Mboten saged. Karena apa? Karena kita hanya bisa membayangkan hal-hal yang setiap hari kita lihat. Dan Gusti Allah mungkin kita saged lihat di dunia ini. Seperti itu. Niki adalah makna la haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Jadi dan juga penekanan pada tafsir pada makna al-ali. Jadi seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan bahwasanya makna la haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Qala ba'duhum inna makna awradahu fi hadisan la haula anil ma'siyah wala quwata ala ta'ah illa bitaufiqillah. Jadi tidak ada kekuatan la haula anil masiyah dan tidak bisa kita keluar atau tidak bisa kita menghindari kemaksiatan dan tidak bisa kita mendapatkan kekuatan untuk berbuat taat illa kecuali dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maknanya. Yang kedua, yang menurut penafsiran ulama lain. Penafsiran yang pertama niku napa? Tidak ada kekuatan kepada setiap makhluk terhadap segala apapun amalnya, apapun perbuatannya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak la haula anil ma'siyah, kita tidak bisa keluar atau tidak bisa mencegah dari maksiat dan tidak bisa berbuat taat kecuali dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Taufik itu sangat mahal. Nah, taufik itu sangat mahal. Karena nopo nggih? Karena taufik itu dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi taufik itu karena kita tidak bisa kita ini mengusahakan taufik yang itu maknanya adalah al-iman. Jadi taufik ini ada kalau kita kita ini berusaha ngajak ra kena berarti belum diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala jika diberikan kepada seorang hamba itu merupakan busyra, merupakan kabar gembira bahwasanya kita insya Allah akan bahagia di akhirat kelak. Mugi kita sedaya tansah pinaringan taufik lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadirnya kita di pengajian ini adalah salah satu tanda bahwasanya kita mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah kita sedaya minjing wonten ing dinten akhir saged napa nggih bahagia. Nggih, saged bahagia. Oke, seperti itu. Itu adalah penafsiran tentang la haula wala quwata illa billahi al-aliyil azim. Terus pembahasan selanjutnya dalam kitab ini adalah tentang pembahasan tentang rukun agama. Arkanuddin. Nah, Arkanuddin adalah hal yang harus dibahas ketika kita masuk tentang pembelajaran. Kita masuk terhadap materi yang tertentu. Jadi agama Islam niku isine napa mawon. Nah,
Kita dapat melihat dalam kitab Ad-Durrah Al-Yatimah Syarhi Subhati As-Saminah Nadmi Safinah. Arkanuddin ad-dinu ma ja'a bihi al-basyiru an rabbihi liyahtadil jumhuru tashmulhu salasatun arkanu li islamu wal imanu wal ihsanu. Isine agama niku jane napa? Isine agama ki jane apa? Apakah agama niku mengatur tentang urusan dunia, urusan akhirat tok? Napa urusan dunia juga diatur? Ini penting untuk kita ketahui. Apakah agama hanya membahas tentang hubungan dengan Allah atau membahas tentang hubungan dengan manusia juga? Ini penting untuk kita ketahui. Maka dari itu kita mempelajari rukun-rukun ad-din, rukun-rukune agami. Maka dari itu kita bahas ar-ruknu lughatan. Nah, rukun agami, arkanuddin. Arkan niku berasal iku kata jamak dari rukun. Nah, rukun ki jane apa? Rukun wa ruknu lughatan janibu syai'i al-aqwa. Rukun secara bahasa adalah sisi sing paling bakoh. Jadi nek bahasa Arab niku pojokan niki jenenge rukun. Pojokan kae jenenge rukun. Nika rukun, nika rukun. Jadi bahasa Arabnya seperti itu aslinya. Nah, ki rukun, pojokan ngono kuwi maknane rukun dalam bahasa Arab. Tetapi maksudnya apa? Apakah seperti itu? Mboten. Istilahan wasilahan huwa juz'un minal mahya la tahtahaqqaqu illa bihi. Jadi rukun adalah bagian dari esensi, dari pokok suatu hal yang tertentu, yang hal tersebut tidak akan bakoh, tidak akan ada kecuali ada rukun tersebut. Jadi kaya dene misalkan salat, ra ono Fatihah, ra ono Allahu Akbar, nek mboten enten seperti itu enggak bisa disebut salat. Nah, ini seperti itu. Kaya dene misalkan napa nggih? Masjid manopo musala niki ra enten gendenge, ra enten atape, ra enten imame, ra enten jamaahe, berarti ra iso disebut musala. Nah, seperti itu. Jadi harus ada. Kita harus penting untuk mengetahui hal tersebut. Nggak bisa disebut musala secara urf. Nah, ini penting. Nah, itu adalah makna rukun. Sesuatu hal atau bagian dari suatu hal yang tidak akan hal tersebut tidak akan terwujud kecuali adanya sesuatu atau bagian itu. Itu adalah rukun. Dan adin atau nek ditranslate ke terjemahke niku agami, napa maknanya? Lughatan secara bahasa yutlaku ala ma'anin katsiratin. Jadi lughatan ad-din utawi agami niku maknanya secara bahasa, jane bahasa Arab nek diterjemahke ning kamus iki maksude din ki apa? Itu maknanya kathah. Ingkang pertama at-ta'ah utawi taat. Nah, taat maknanya din, agama niku taat. Yang pertama, secara agama, secara bahasa nggih. Wal jaza kalian napa jaza niku piwales utawi balasan. Nah, itu jaza maknanya seperti itu. Jadi lan ketiga napa hisab. Nah, hisab al-hisab. Hisab niku napa? Hisab itu adalah pembalasan atau perhitungan. Hisab itu adalah perhitungan. Jadi din agami niku kalau dirincikan makna secara bahasa mawon itu adalah taat, balasan, kalian perhitungan. Jadi itu secara bahasa. Manten. Nah, secara istilah napa din niku, agami niku secara istilah niku napa? Nah, niki yang kita ini yang kita cari nggih. Ini yang kita benar-benar ingin kita tahu. Masyarahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum. Jadi din niku arti itu adalah hukum-hukum. Din agami niku hukum-hukum. Hukum napa mawon? Warna-warna.
Nah, maka akan dibahas. Jadi din itu adalah segala sesuatu yang itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ahkam yang terdiri dari hukum-hukum. Jadi seperti itu. Yang terdiri dari hukum-hukum. Niku penting. Nah, kalau di sini Syekh Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad mengatakan ad-dinu ma ja'a bihil basyiru an rabbihi liyahtadil jumhuru. Ad-din agami punika ma ja'a bihil basyiru, apa yang itu datang dari al-basyir. Sinten al-basyir punika? Basyir niku nggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amargi Gusti Allah sampun ngendika wonten ing ayat setunggaling ayat nunapa inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Basyir niku artinya pemberi kabar gembira. Sungguhnya dalam ayat punika artinya inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kamu syahidan untuk menjadi saksi, wa mubasyiran dan menjadi pembawa kabar gembira, wa nadhira dan membawa ancaman, seperti itu. Nah, ini adalah maja bil basyiru, apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW an rabbi, dari Allah Subhanahu wa taala, liyahtadi al-jumhuru, untuk memberikan petunjuk kepada al-jumhur. Jumhur sinten? Jumhur manusia. Jumhur manusia yang ada di muka bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk semua orang di muka bumi. Berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Karena rasul-rasul sebelumnya diutus hanya kepada segolongan umat tertentu. Kados Nabi Musa diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Isa juga Bani Israel. Nah, jadi ada nabi-nabi seluruhnya. Ada yang diutus ke kaum Samud, ada Nabi Hud diutus pada kaumnya. Jadi ada yang kaum Ad, enten kaum. Jadi kisah-kisah terdahulu Nabi intinya diutus pada golongan tertentu. Kecuali Nabi Muhammad diutus pada semua makhluk. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten ing setunggaling ayat, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah mengutus kamu, sapa kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kecuali kafatan linnas, untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan memberikan ancaman. Seperti itu. Nah, ini sangat penting. Ini adalah makna dari ad-din. Jadi makna yang pertama adalah masyara'ahullah ala lisani nabiyhi minal ahkam, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisani nabiyhi, dengan perantara lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdiri dari hukum-hukum. Itu yang pertama. Dan makna yang kedua adalah maja'a bihil basyiru, apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia. Jadi itu adalah ad-din utawi agami. Terus tasmuluhu salah satu arkan. Jadi din itu tadi kita sudah menjelaskan, din itu ada 3 rukunnya. Rukunnya nopo? Nah, ada 3. Niki dijelaskan wonten ing setunggaling hadis. Hadisnya niku masyhur, sampun terkenal, hadis Jibril. Hadis Jibril niku nopo? Nah, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku lenggah. Terus wonten ing wonten setunggaling tiang niku bajunya sangat putih, rambutnya rapi, wong rano sing kenal, tiba-tiba moro. Terus bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal Islamu?" Nah, bertanya apa itu Islam? Nah, apa itu Islam? Nah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab yang itu artinya, yang itu bil makna al-islamu antuminu bil anta syahada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah
wa an tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi apa itu Islam? Islam adalah yang pertama bersyahadat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tiada Tuhan selain Allah. Dan yang kedua, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Dan yang kedua adalah mengerjakan atau mendirikan sholat. Dan ketiga, niku mendirikan membayar zakat. Dan yang keempat, berpuasa Ramadan. Yang kelima, munggah kaji. Nanti niku. Nanti sunggaling video ibu-ibu ditangleti apa itu Pancasila. Nah, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus enten meleh Persatuan Indonesia, terus kerakyatan yang dipimpin oleh lurah. Nah, terus kami gangsal nopo Pancasila yang kelima nopo naik haji, nonton ini. Jadi seperti itu. Nah ini adalah rukun Islam rukun agama yang pertama itu adalah Islam. Dan rukun yang kedua setelah Nabi Muhammad SAW itu menjawab, nah malaikat atau pemuda tadi itu menjawab sodakta, oh kamu benar. Loh iki piye sahabat do bingung. Loh iki kok tekon dewe tapi bener ke dewe. Iki tekon apa nyoal iki sidane. Jadi seperti itu. Terus yang kedua bertanya mahwal iman, apa itu iman? Nah, iman antuminu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulih bil qadari khairihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman iku napa? Kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, ya hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik dan buruknya. Itu menjawab lagi sodak tak benar. Nah benar, oh piye kok tekon meneh kok dibenerke meneh. Nah terus selain itu juga menjawab bertanya mahwal ihsan. Nah orang yang pemuda putih-putih wani itu tanya mahwal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan niku anta budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi ihsan adalah Nabi Muhammad menjawab seperti itu. Ihsan adalah kamu menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihatnya. Kalau nggak bisa seakan-akan melihatnya, pokoknya kamu beribadah, kamu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu jawabannya. Jadi dalam ini kita mengetahui arkanuddin, rukun-rukun agama itu ada 3. Pertama niku Islam, kedua itu iman, ketiga itu ihsan. Nah itu tadi adalah jawaban secara umum yang dijawab oleh Kanjeng Nabi. Nah jawaban secara rinci dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang berbahagia, yang pertama nunopo al-islamu. Islam lughatan mutlaqul inqiyad, jadi mengerjakan. Mana Islam ki istilahnya mengerjakan atau seperti itu. Atau tunduk lah. Wal istilahan al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah al-amaliyah, ya mengerjakan segala hukum-hukum yang itu syar'i. Hukum-hukum praktis yang itu syar'i. Jadi hal yang dihalalkan dalam agama, yang diwajibkan dikerjakan, dan yang diharamkan ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, dan mubah ya terserah. Jadi seperti itu. Jadi Islam itu adalah maknanya itu adalah mengerjakan apa? Mengerjakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang praktis. Atau tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang praktis. Yang ada 5. Napa 5 niku? Haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Sing wajib niki menawi dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapatkan dosa. Nek sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan rugi, rapo enggak mendapatkan dosa ning rugi. Yang mubah niku nek dikerjakan yo ora entuk apa-apa, yo dan nek dikerjakan nek ditinggalkan yo ora entuk apa-apa. Terus yang makruh dikerjakan ya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi
tidak disukai, dan jika ditinggalkan dengan niat kita meninggalkannya itu untuk mengerjakan apa yang karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal-hal yang makruh akan mendapatkan pahala. Jika kita meninggalkan yang haram itu wajib ditinggalkan. Kalau dikerjakan berdosa. Kalau ditinggalkan dapat pahala. Jika apa? Jika kita niatkan untuk itu karena disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah Islam yang pertama. Dan yang kedua adalah iman. Iman iku nopo? At-tasdik, secara bahasa adalah at-tasdik atau mempercayai. Iman secara bahasa niku nopo? At-tasdik utawi mempercayai. Istilahan secara istilah nopo? At-tasdik wal id'anu bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah. Jadi mempercayai dan tunduk kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diketahui secara jelas, secara gamblang itu merupakan hal dari agama. Misalkan sholat ini percaya nek misalkan ini adalah iman, sholat ini dari Nabi, ajaran Nabi. Terus iman kepada Al-Quran itu jelas itu dari Kanjeng Nabi. Beriman bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, jelas. Nah, itu seperti itu. Itu adalah iman, nggih. Makna iman secara rinci. Dan makna ihsan nonopo? Wa fil lughah dalam bahasa diddul isaah. Ihsan cara bahasa itu adalah lawannya dari perbuatan buruk. Lawannya dari perbuatan buruk. Dan yang secara bahasa itqanul ibadah biadaiha ala wajhil ma'mur bihi ma'ri'ayati huquqillahi ta'ala wa muraqabatihi wa istihdaru adhamatihi wa jalalihi ibtidaan wa istimraran. Jadi maknanya ihsan adalah itqan, jadi kesempurnaan untuk beribadah biadaihi ala wajhil ma'mur, sesuai tuntunannya, ma'ri'ayati huquqillah. Jadi juga dengan mempertimbangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi. Jadi sempurna ibadah iki sempurna. Ibadah sempurna, ora ono sing kurang, sing wajib dilakoni, sunah dilakoni, sing makruh ditinggalke, sing haram ditinggalke, sedanten dilakoni dan seolah-olah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Gusti Allah niku selalu ada di dalam hati. Ah, niki penting. Soalnya ngodong Allahu Akbar. Waduh, kompore rung dipateni. Lali. Terus nyodong kita niku nek salat malah kelingan sik warna-warna. Allahu Akbar. Wah, kunciku mana ndi ya? Wah, kuncine malah neng ngisor bantal. Wah, terus Allahu Akbar. Wah, utang kurang dibayar iki. Piye? Jadi seperti itu. Jadi kita ketika sholat malah kelingan warna-warna. Jangan. Kita sholat harus berusaha untuk istihdar, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Kalau enggak seperti itu, serah khusyuk-khusyuk sholat. Nah, ini penting. Dan khusyuk dalam sholat itu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Jadi ihsan di sini ada dua tingkatan, gitu. Tingkatan yang pertama, man yaghlibu alaihi musyahadatul haq. Jadi ihsan yang pertama, tingkatan yang pertama adalah dia orang ini seolah-olah melihat ngibadah ki wis kaya ndelok Gusti Allah. Kaya ningali Gusti Allah. Jadi itu sangat khusyuk, kaya didep. Nah, seperti itu. Ini derajat yang tinggi. Derajatnya para wali, derajatnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ihsan yang harus kita raih. Meskipun ya itu susah, tapi harus kita raih. Man yaghlibu, jadi kita sholat seolah-olah beribadah seolah-olah koyo ndelok Gusti Allah. Itu tingkatan yang pertama. Jika kita nggak mampu, kita harus mengusahakan tingkatan yang kedua. Man la yantahi ila tilka halah, lakin yaghlibu alaihi anal haqqa muttali'un alaihi wa musyahidun lahu. Jadi kita kudu rumangsa bahwasanya kita ini kalau sholat, kalau ibadah apapun itu harus itu
rumangsa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah derajat yang harus kita usahakan. Karena jika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan malu untuk berbuat dosa dan maksiat. Jadi pramila mekaten ini arkanuddin, rukun-rukune agami niku enten 3, ingkang sepindah menika Islam, terus iman, terus ihsan. Jadi Islam itu kalau dijadikan kitab, jadikan materi niku materi fikih, materi ingkang bahas ngibadah kalian muamalat, materi ingkang bahas tentang salat, terus siam, zakat, terus kaji kalih dol tinuku, kalian pernikahan, kalian nopo al-qadha, kalian peradilan Islam. Nah, niku Islam. Terus iman adalah ketika dibahasakan menjadi materi kajian niku nopo akidah. Nah, bahas tentang iman pada Allah Subhanahu wa taala, malaikatnya sampai qadha dan qadar. Itu adalah iman. Dan ihsan adalah pembahasannya jika kita bahasakan menjadi tasawuf. Jadi tasawuf utawi akhlak, yaitu mengatur bagaimana cara kita mensucikan hati. Nah, mensucikan hati dari penyakit-penyakit hati. Pramila monggo ibu-ibu sedaya lan bapak-bapak saged nderek kajian kitab punika Nailur Raja fi Syarhi Safinatin Najah. Insyaallah membahas hal-hal ingkang paling boten kudu kita wajib tahu. Nah, niku wau tentang Islam, iman, kalih ihsan ingkang insyaallah saged napa dimulai dinten Sabtu ba'da maghrib dumugi adzan isya. Nah, pramila mekaten saking kula menawi kathah klentah-klentunipun nyuwun agung ing samudra pangsami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.